Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutan pembahasan kita terkait dengan sistem bilangan. Ya, di pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas terkait dengan binary, desimal, oktal, heksadesimal. Itu gimana cara mengubah satu ke yang lainnya. Nah, terus kalau misalnya kita punya eh, suatu bilangan dalam binary atau dalam heksadesimal, bisa nggak itu kita jumlahkan? Atau bisa nggak itu kita kalikan? Bisa juga, gitu. Karena di dalam komputer basis operasinya itu juga sebenarnya adalah penjumlahan. Ya, contoh, kalau misalnya kita punya dua angka, dua bilangan, ya, angka sama bilangan berbeda ya, karena angka itu adalah lambang bilangan, ya, simbol yang dipakai untuk merepresentasikan bilangan, sedangkan bilangan itu adalah eh, rangkaian dari angka-angka yang punya nilai tertentu, gitu. Jadi beda angka sama bilangan, walaupun digunakannya bisa sering dipertukarkan sih. Gitu. Misal kita punya dua bilangan binary ya, binary 8 bit 10111100 ya. Ini dalam binary. Satu lagi adalah 00110111 dalam binary. Bisa nggak dua ini kita jumlahkan? Ya, bisa. Gitu. Gimana caranya? Apakah kita harus ubah ke desimal dulu, baru kita jumlahkan di desimal, hasilnya dapat baru pindahin ke binary, atau bisa langsung kita jumlahkan di binary-nya? Dua-duanya bisa, asal caranya betul. Gitu. Kalau kita ubah ke desimal dulu, maka kita perlu tahu berapa nilai desimal dari keduanya. Ya. 10111100 kalau kita ubah ke dalam desimal, hasilnya adalah 1, 2, 4 tambah 8, 12, 12 tambah 16, 28 tambah 32, 60, 60 tambah 128. 60 tambah 128, 188 ya. Oke. Kalau yang ini 1 tambah 2 tambah 4, 7, 8 yang enggak, tambah 16, 7 tambah 16, 23, 23 tambah 32, 23 ditambah 32, 55. Nah, 188 ditambah 55 gampang, ya kan? Kalau dalam desimal kita ngejumlahinnya gampang. 8 tambah 5 jadi 13. Tiganya ditaruh di sini, satunya dibawa ke sebelahnya. 1 tambah 8 tambah 5 9, 14. 14, 4-nya ditaruh, satunya dibawa ke sebelahnya. Gitu. 1 tambah 1 tambah 0, ini kan 0 kan, 055 sebenarnya. 2. 243 dalam desimal. Tinggal 243 ini kita ubah ke dalam binary berapa? Pakai cara yang pertama aja ya. 243 bagi 2. Sorry. Dibagi 2 jadi 121. Sisanya 1. Ya, 121 bagi 2 itu jadi 60. Sisanya 1. 60 bagi 2 30. Sisanya 0. 30 bagi 2 15. Sisanya 0. 15 bagi 2 7. Sisanya 1. 7 bagi 2 3. Sisanya 1. 3 bagi 2 1.
sisanya 1, 1 bagi 2, 0, sisanya 1. Oh, nggak kelihatan, maaf. Nah, ini. Berarti hasilnya 243 adalah dari bawah ke atas ya. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dalam binary. Gitu. Nah, kalau kita jumlahkan langsung bagaimana? Ya, penjumlahan dalam binary itu sebenarnya sama seperti fungsi fungsi OR. Ya, kalau misalnya ada yang fungsi XOR, sorry. Kalau misalnya tandanya berbeda, maka dia nilainya 1, ya. Kalau tandanya sama, dia nilainya 0. Cuma bedanya nanti ada yang ke bawah kan. Nah, itu lebih mirip kayak penjumlahan di desimal. Gitu. Gimana maksudnya? Gini. Ini kita ratain ya, bagian paling kanannya sama, kita jumlahin dari bagian paling kanan. 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1 kan. 0 tambah 1, 1 lagi. 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Apakah di sini ditulis 2? Bukan. 2 dalam binary itu 10. Ya, 10 satuannya kita tulis di sini 0. Yang bit selanjutnya kita taruh di atas. Jadi sama kayak sini. 13, 3-nya ditaruh, satunya taruh sampingnya. Ini juga sama, 10, 0-nya ditaruh, satunya taruh di atas, di samping kirinya. Oke, lanjut lagi. 1 tambah 1 tambah 0. 10 lagi. 0-nya taruh sini, satunya taruh sini. 1 tambah 1 tambah 1. 3, 11 kan. 11 itu berarti 1, 1. Ya. 1 tambah 1 tambah 1, 11. 1, 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Maka yang kita dapat penjumlahannya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Sama seperti waktu kita ubah ke desimal dulu, kita jumlahkan, baru kita ubah ke binary lagi. Gitu. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan prinsipnya sama. Jadi di sini kita punya ya angkanya kita pakai yang ini lagi aja ya. 188 sama 55 gitu. Kalau kita kurangi 188 dikurangi 55 hasilnya 133. Ya. 188 dikurangi 55 adalah 133. 133 ini dalam binary gimana? Dalam binary yaitu 133 bagi 2 66, sisanya 1, 66 bagi 2 33, sisanya 0, 33 bagi 2 16, sisanya 1, 16 bagi 2 8, sisanya 0, 8 bagi 2 4, sisanya 0, 4 bagi 2 2, sisanya 0, 2 dibagi 2 1, sisanya 0, 1 dibagi 2 0, sisanya 1. Oke, jadi 1 0 0 0 0 1 1 1 gitu. Ya, ini binary hasil pengurangannya. Ya. 133 itu ini dalam desimal ya adalah 1 0 0 0 0 101 dalam binary. Oke. Kalau kita kurangi langsung ya, caranya sama seperti pengurangan di desimal. Seperti begini. 1011 1100 ya. Ini dalam binary kita kurangi dengan 0011 0111 dalam binary juga. Ya, pengurangan itu kan sebenarnya penjumlahan dengan nilai negatifnya kan.
Cuma di sini di binary belum kita pelajari nilai negatifnya seperti apa, makanya langsung aja kita kurangi dulu. Nah, kalau di dalam desimal kita ngurangin, misalnya ada yang nggak cukup, itu kita pinjem yang sebelahnya kan. Ini juga sama, 0 dikurangi 1 nggak bisa, karena ini lebih kecil, maka kita pinjem sebelahnya. Ya, yang ini jadi 10, ya. Ini 0 dipinjam. Ya. Padahal 0 udah apa namanya? Udah habis gitu. Dipinjam makin habis ya, supaya dia bisa minjemin yang sebelahnya, dia pinjam sebelahnya lagi. Ini jadi 10 juga, udah dipinjam 1 jadi 1. Ya. Ini 1 tadi dipinjam sama sebelahnya, dia jadi 0. Gitu. Nah, ini kita kurangi. 10 kurangi 1, 1. 1 dikurangi 1, 0. Ini 1 karena tadi udah dipinjam ke sebelah ya. Dia udah minjem dari yang ininya, terus dipinjam sama sebelahnya, makanya sisanya 1. Nah, oke, 1 kurangi 1 tadi 0. Sini 0 kurangi 1, nggak bisa, dia minjem lagi ke sebelahnya. Ini jadi 0, ini jadi 10. 10 kurangi 1, 1. Ya. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Gitu. Maka hasilnya adalah ini. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Hasil pengurangannya. Berapa dalam desimal? Kita coba lihat yang tadi kita hitung. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Sama. Hasilnya 133.